Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum mulai belajar mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang koordinat kartesius. Nanti videonya akan berisi tentang materi. Nanti juga akan ada contoh soal dan juga akan ada latihan soal. Jika kalian belum mengerti di tengah-tengah misalkan, kalian bisa mengulang-ulangi videonya. Atau kalau kalian masih belum mengerti juga, kalian bisa mengisi kolom komentar di bawah, tanyakan apa yang kalian tidak mengerti. Namun jika belum masih mengerti juga, kalian bisa tanyakan kepada saya secara pribadi. Selamat belajar! Baik, kita mulai. Hari ini saya akan membahas bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Tujuan belajarnya ada dua. 3.2, siswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang 4.2, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini mempunyai beberapa submateri. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bahasan yang kedua adalah posisi titik terhadap titik awal, yaitu 0,0, dan titik tertentu, yaitu A, B. Dan yang ketiga adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar, lalu ada dua orang yang sedang naik sepeda, yaitu Mirna yang bajunya pink dan sepedanya pink, dan Marni yang bajunya biru dan sepedanya juga biru. Mereka berdua akan pergi ke rumah Bu Badiah dengan menggunakan sepeda dan kecepatan yang sama. Tetapi jalur yang mereka gunakan itu berbeda. Nah, ternyata ketika mereka pergi dengan kecepatan yang sama tapi dengan jalur yang berbeda, yang duluan nyampe itu adalah Mirna gitu, beberapa menit sebelum si Marni datang. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa sih demikian? Gitu. Coba kalian berpikir, kenapa ya kok malah si Mirna duluan yang nyampe? Gitu. Nah, kalau menurut saya, kenapa Mirna duluan yang nyampe nih? Si Mirna kan yang warna merah ini ya. Jalannya tuh treknya yang warna merah ini. Karena kalau misalkan kita lihat si Marni yang biru itu, dia jalannya berkelok-kelok. Ya nggak sih? Nah, kalau misalkan kalian di sini lihat ada angka 540 meter, 315 meter gitu kan ya. 850 meter dan seterusnya, coba kalian jumlahin. Kalau yang biru dijumlahin berapa ya semuanya sampai ke rumah Bu Mbak Dia. Sama yang warna merah berapa ya kalau dijumlahin semuanya sampai ke rumah Bu Mbak Dia. Kayak gitu. Oh, dan ternyata ketika kita menjumlahkan yang paling sedikit jaraknya atau yang paling kecil jaraknya itu adalah si Mirna yang warna pink ini gitu. Itulah kenapa si Mirna nyampe terlebih dahulu kayak gitu. Nah, contoh yang ini ternyata ada kaitannya dengan pelajaran yang mau kita pelajari hari ini, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, coba kita lanjut. Nah, saya mau memperkenalkan kalian tentang koordinat kartesius. Mungkin sudah pernah sih di waktu SD ya, tapi saya ulangi lagi kembali. Ini itu, kalau misalkan kalian ingat dulu ada yang namanya buku berpetak gitu ya. Nah, ini ada yang namanya sumbu yang horizontal gitu. Sumbu yang horizontal atau sumbu yang mendatar atau saya bilang biasanya sumbu yang tiduran. Itu merupakan sumbu X. Kemudian kalau ada yang tiduran, ada sumbu yang berdiri gitu. Atau sumbu yang vertikal gitu. Itu namanya adalah sumbu Y. Nah, di sumbu X dan sumbu Y ini itu disebut sebagai koordinat kartesius dengan masing-masing sumbu X dan sumbu Y ini memiliki titik gitu. Lihat deh. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 dan seterusnya gitu kan ya. Makanya di sini ada tanda
panah. Artinya tanda panah itu kan ketika kita lanjutin garisnya sampai ke sana, dia tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi kalau misalkan buku berpetaknya masih besar, itu masih bisa dilanjutin angkanya 10, 11, dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian si juga punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kalau sumbu X di sebelah kanan pasti angkanya positif semuanya. Dan sumbu Y di sebelah atas itu sumbunya juga angkanya positif. Kayak gitu ya. Jadi kanannya sumbu X positif, atasnya sumbu Y juga positif. Gitu. Kalau misalkan saya tanya nih, kita kan tadi mulainya dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini juga 1, 2, 3, dan seterusnya. Kira-kira angka 0 di sebelah mana ya, Nak? Ya, benar. Angka 0 di sebelah sini ya. Itulah kenapa nanti di sebelah sini ada angka negatif 1, negatif 2 gitu kan ya. Negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini masih di sumbu X ya nggak? Tapi di sebelah kirinya sumbu X. Maka di sebelah kirinya sumbu X itu adalah negatif angkanya. Nah, di sini juga akan ada angka negatif 1. Ya nggak? Negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai nanti seterusnya ada sampai negatif 8. Gitu kan? Nah, berarti dapat kita simpulkan, ke sebelah kanan sumbu X itu positif, ke sebelah kiri sumbu X itu negatif. Gitu ya. Ke sebelah atas itu sumbu Y positif, ke sebelah bawah itu sumbu Y negatif. Kemudian, di sini akan saya ajarkan tentang yang namanya daerah gitu. Kalau misalkan X-nya positif, Y-nya positif, maka di daerah sini nih yang banyak ini nih, itu disebut sebagai kuadran. Kuadran itu sebutannya sebagai daerah gitu. Nah, ini dinamakan sebagai kuadran 1 gitu. Nah, kalau misalkan X-nya negatif, Y-nya positif, ini kan ada daerah nih, Nak. Gitu ya. Ini namanya adalah daerah 2 atau disebut juga sebagai kuadran 2 gitu. Nah, kalau misalkan X-nya negatif, lalu kemudian Y-nya negatif, di sini kan ada daerah nih, besar kan? Itu ya. Itu namanya daerah 3 atau disebut juga sebagai kuadran 3. Yang terakhir, kalau X-nya positif, Y-nya negatif, daerahnya yang di sebelah sini itu namanya daerah keempat atau disebut juga sebagai kuadran keempat. Kayak gitu ya, paham? Oke, lanjut. Ya, sekarang saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi kita udah belajar yang sumbu X, sumbu Y, ini ada titik 0 ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Oke, titik, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Kita nanti akan mengetahui posisi titiknya. Perhatikan. Misalkan saya punya titik A. Titik A ini misalkan ini titik A gitu ya. Kalau saya tanya, koordinat titik A itu berapa sih? Ada yang masih ingat? Oke, saya ingatkan ya, koordinat itu adalah titik X-nya berapa, Y-nya berapa. Disebutkannya selalu berdampingan, X, Y. Jadi kalau ada titik A ini, kita lihat dulu X-nya berapa, ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena X sumbu X-nya di sini, gitu. Berarti kalau kita ke bawah, X-nya berapa nih, Nak? Bener 2, gitu kan ya. Nah, lalu ke samping. Kenapa? Karena Y-nya di sebelah sini, gitu kan ya. Y-nya berapa nih kita lihat? 6. Berarti titik A itu koordinatnya adalah 2,6. Gitu ya. Jadi yang namanya titik koordinat itu adalah selalu X, Y. Paham? Oke, kemudian saya punya titik B. Kalau saya tanya, titik B koordinatnya berapa, nak? Ya, benar. 4,4. Kenapa? Karena lihat nih, ini ke bawahnya 4 gitu ya. Ini juga ke sumbu Y-nya 4. Berarti koordinatnya adalah 4,4. Gitu ya. Kemudian, saya punya titik C. Titik C koordinatnya berapa, nak? X-nya berapa? Iya, benar. Y-nya berapa? Iya, benar. Berarti koordinatnya adalah negatif 3,3. Gitu ya. Karena X-nya di sini negatif 3, Y-nya di sini adalah 3. Seperti itu. Kemudian, saya punya titik D. Koordinatnya berapa, nak? Iya, X-nya negatif 6, Y-nya berapa? Iya, 5. Berarti koordinatnya adalah negatif 6,5. Seperti itu. Kemudian saya punya titik E, kemudian saya punya titik F, kemudian saya punya titik G, dan kemudian saya punya titik H.
H. Nah, ini belum saya tulis berapa koordinat-koordinat masing-masingnya. Nanti kalian bisa menuliskan sendiri ya di buku catatan kalian. Oke? Ya, lanjut. Nah, sekarang karena judulnya adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita akan mencari jarak titiknya. Gitu. Kalau misalkan titik A, kalau yang ditanya adalah posisi titik terhadap sumbu X, caranya adalah kita menghitung jaraknya si titik A ke sumbu X. Sumbu X kan ini ya, nih. Berarti titik A ke sumbu X berapa ya? Gitu. Caranya dengan cari langkahnya. Gini caranya. Nih, ini satu langkah, gitu. Terus, ini dua langkah. Ngerti nggak? Terus, ini tiga langkah. Ini 4 langkah, ini 5 langkah, ini 6 langkah, gitu ya. Namun kalau di koordinat kartesius kita berbicaranya tentang satuan. Berarti kita ulangi, ini satu satuan, ini dua satuan, ini tiga satuan, ini 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan. Berarti titik A 2,6 jaraknya ke sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian saya tanya, kalau misalkan jaraknya dari eh, sumbu X itu adalah 6 satuan, kalau jaraknya dari sumbu Y kira-kira berapa satuan ya? Kita lihat titik ini jaraknya ke sumbu Y berapa satuan. Sama caranya, pakai langkah gitu ya. 1, 2 gitu kan ya, coba lihat. 1, 2. Oh, ternyata 2 langkah. Berarti jaraknya adalah 2 satuan. Berarti dapat disimpulkan bahwa titik A 2,6, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 6 satuan dari sumbu X, gitu, dan 2 satuan dari sumbu Y. Paham ya, nak? Oke, kemudian yang kedua, titik B. Kalau saya tanya, bagaimanakah posisi dia terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Yang Y-nya, sumbu Y-nya, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti titik B 4,4 memiliki posisi terhadap sumbu X 4 satuan dan terhadap sumbu Y juga 4 satuan. Seperti itu. Paham ya, nak? Oke, kemudian titik C ada 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan. Berarti langkahnya terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Lalu 1, 2, 3 terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Tuh, terakhir yang titik D, sorry. Kita lihat langkahnya terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu Y. Seperti itu. Paham ya? Nah, nanti titik E, F, G, dan H silakan dicari sendiri berapa langkahnya, berapa posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau misalkan kita punya titik A 2,6, jarak terhadap sumbu X-nya tadi adalah 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya adalah tadi 2 satuan. Gitu ya. Titik B adalah 4,4, yaitu tadi jarak terhadap sumbu X-nya adalah 4 satuan, nih yang tadi warna biru ini ya. Dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 4 satuan. Lalu titik C, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 3 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Kemudian yang titik D, jarak terhadap sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5 satuan, dan terhadap sumbu Y jaraknya adalah 6 satuan. Itu ya. Nah, nanti sisanya terhadap titik F, E, F, G, dan H silakan diisi yang kosong ya, nak. Caranya pun sama. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, semoga paham ya. Lanjutkan. Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y lebih lengkapnya bisa kita tulis seperti ini, nak. Nih. Jadi, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat disimpulkan dengan penulisan di dalam keterangan berikut yang lengkapnya. Kayak gini. Kalau titik A 2,6, tadi kan jaraknya adalah terhadap sumbu X 6 satuan, terhadap sumbu Y 2 satuan. Nulisnya nanti gini. Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X yang tadi, gitu ya, terhadap sumbu, dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Tadi 2 satuan nih. Lalu titik A terletak di kuadran 1. Dari mana kuadran 1 nih yang tadi? Gitu. Paham ya?
Oke, kemudian kalau saya kasih contohnya titik D itu kan tadi negatif 6,5, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 5 satuan, gitu ya. Titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Ini titik D ya harusnya ya. Titik D terletak di kuadran berapa titik D tadi? Terletak di kuadran 2. Seperti itu. Nah, nanti titik yang lainnya silakan diisi lagi ya, Nak, di buku catatan kalian. Paham ya? Oke. Nah, itu tadi posisi titiknya. Sekarang kita ke contoh soal seperti berikut. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Jadi ini ada koordinat kartesius gitu ya. Ada titik A, titik F, titik E, titik B, titik G, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya ada 5. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang nomor 1, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Gitu. Contoh, titik A kan terhadap sumbu X jaraknya berapa? 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, apakah sama dengan titik D yang berjarak sama dengan sumbu X-nya? Kita lihat kalau titik D 1, 2, 3, 4. Oh, beda. Berarti titik A sama titik B tidak mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Berarti jawabannya bukan A dan D. Kira-kira A sama siapa, Nak? Coba lihat. Ya, benar. A sama B. Ya nggak? Coba kita lihat B. Jarak ke sumbu X ya. 1, 2, 3. Benar ya? Berarti jawaban yang pertama adalah titik A dengan titik B. Jaraknya yaitu 3 satuan. Kira-kira ada lagi nggak, Nak? Coba lihat. Ya, benar. Yaitu titik C dengan titik D. Jaraknya 4 satuan. Kita lihat. Titik C nih ya. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. Jadi, titik C dan titik D itu sama. Jaraknya adalah 4 satuan. Sampai sini paham? Oke, yang nomor 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Kalau tadi yang jaraknya sama dengan sumbu X, sekarang yang sama dengan sumbu Y. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kita lihat lagi di sini. Iya, benar. Yaitu jawabannya titik E dan titik I. Coba kita lihat. Titik E mana titik E? Nih ya, titik E. Ini kan, jaraknya berapa satuan? Ke sumbu Y. Sumbu Y yang ini ya, Nak. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 satuan. Terus lalu titik I. Titik I mana titik I? Ini ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jaraknya sama, yaitu ke sumbu Y ini 6 satuan. Kira-kira ada lagi nggak, Nak, yang jaraknya sama terhadap sumbu Y? Iya, benar. Titik B dan titik H. Ya nggak? Titik H dan titik B. Coba kita lihat jaraknya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan satu lagi titik H-nya 1, 2, 3, dan 4. Jadi titik H dan titik B jaraknya sama yaitu 4 satuan. Gitu. Sampai sini paham? Oke, jadi tergantung ya kalau yang ditanya terhadap jarak terhadap sumbu X yang ini, jarak terhadap sumbu Y berarti yang ini, gitu ya. Oke, kemudian soal nomor 3. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Sumbu Y yang mana nih, Nak? Ini. Berarti kalau yang ditanya sebelah kanan sumbu Y, kita lihat apa aja? A, lalu E, lalu D, lalu I. Berarti jawabannya adalah A, D, E, I karena titik X-nya positif gitu. Jadi yang di sebelah kanan sumbu Y itu pasti titik X-nya positif. Nih lihat, A 4 positif, E 6 positif, D 3 positif nih. E, I, lalu 6-nya positif, ya nggak? Jadi yang sebelah kanannya sumbu Y itu adalah ketika X-nya positif, gitu ya. Nah, kalau di sebelah kiri berarti kebalikannya. Yang ini ya, sebelah kirinya sumbu Y ya, berarti ada titik G, B, C, dan H, gitu ya. Nah, jawabannya karena mereka mempunyai titik X yang negatif. Coba kita lihat. Ini X-nya negatif 6, ini X-nya negatif 4, ini X-nya negatif 3, ini X-nya negatif 4. Itu ya, paham, Nak? Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang kita lihat adalah titik E. Titik E itu kan 6,0 ya. Yang ditanya jarak terhadap sumbu X. Lihat deh. Titik E ini 6,0. Kalau ditanya jaraknya terhadap sumbu X, dia jaraknya berapa?
Bu, bingung gimana cara ngitung jaraknya ya? Nah, nggak usah bingung. Kalau misalkan dia udah tepat di sumbu X, berarti jarak terhadap sumbu X-nya adalah 0,1-an. Gitu. Dan dia jarak terhadap sumbu Y yang tegak ini, kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jaraknya adalah 0,1-an terhadap sumbu X, karena dia letaknya tepat di sumbu X gitu ya. Dan 6,1-an terhadap sumbu Y. Kalau ditanya di sebelah mana, maka jawabannya terletak di sebelah kanan sumbu Y nih, di sebelah kanan ya. Dan tepat di atas sumbu X. Seperti itu. Paham? Oke, yang nomor 5, terakhir, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Oke, titik A. Atau kuadran 1 dulu ya. Kuadran 1 apa aja titiknya? Titik A, E gitu ya. Oke, titik A, E, lalu F. Oke, A, E, dan F. Karena dia di sebelah sini nih, gitu kan ya. Lalu kuadran 2 ada titik B, G, gitu ya. Lalu kuadran 3 ada titik C dan H. Lalu kuadran 4 ada titik D dan I. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4, negatif 1, dan S 2, negatif 1. Kemudian, jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, di sini kalian bikin koordinat kartesiusnya dulu. Itu ya. Nih, gitu kan? Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada titik-titik koordinatnya gitu ya. Kemudian kita bikin gambar titik P-nya 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1, berarti di sebelah sini. Iya nggak? Ya, kita kasih nama P-nya 2,1 gitu ya. Q 4,1 berarti X-nya 4, Y-nya 1. X-nya 4, Y-nya 1 sebelah sini ya. Nih, Q 4,1 gitu, paham? Oke, titik R 4, negatif 1, X-nya 4, Y-nya negatif 1 ke bawah ya. Berarti di sebelah sini titik titik R ya harusnya ya, titik R di sebelah sini. Lalu yang titik S adalah 2, negatif 1, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 1 di sebelah sini. Oke, wah salah saya ya, harusnya kebalik, ini P, ini yang ini R, ini F gitu ya, nggak apa-apa nanti diganti sendiri. Oke, kemudian yang ditanya adalah jika titik-titik tersebut dihubungkan. Nah, cara menghubungannya adalah tinggal dihubungin aja gitu. Oke, udah kelihatan belum bentuknya apa? Gampang nih ya, kita hubungkan, 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 hubungkan. Nah, kalau sudah dihubungkan berarti menjadi sebuah persegi. Jadi jawabannya adalah jika dihubungkan, maka yang terbentuk adalah bangun persegi. Sampai di sini paham? Oke. Nah, ini ada latihannya. Nanti tolong dikerjakan di buku latihan ya. Oke, sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik awal. Titik awal itu titik 0,0 ya, nak. Jadi titik yang di tengah-tengah, dan titik tertentu yaitu A, B. Tergantung berapa titiknya. Oke, perhatikan gambar denah berikut. Saya punya denah perkemahan nih, seperti ini. Perkemahan itu ada pos utama, ada tenda 2, ada pos 1, ada pasar, perumahan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang posisi titik terhadap titik awal 0,0 dan titik tertentu, nanti kita bahas pakai contohnya soal yang ini ya. Oke, perhatikan. Di sini ada tempatnya, ada tabel, di sini ada tempat, dan ini ada posisi tempat terhadap. Kita lihat dulu yang pertama. Tempatnya perumahan dan posisi terhadapnya yang pertama adalah pos utama. Kita lihat. Perumahan kan di sebelah sini ya. Nih, yang warna pink ini ya. Ya, koordinatnya berapa? Oh, ternyata X-nya 6, Y-nya 5. Maka di sini tulisnya adalah 6,5. Gitu ya. Nah, pos utama kan di sebelah sini. Apakah dia benar posisinya adalah 6,5? Gitu ya. Nah, kita lihat kalau yang kalau posisi tempat terhadap pos utama, maka kita ngitungnya dari pos utama ke arah perumahan. Jadi, ngitung jaraknya itu adalah terhadapnya ke mana gitu. Contoh nih, dari perumahan posisi terhadap tempat perumahan, posisi tempat terhadap pos utama. Berarti kita ngitungnya dari pos utama, kita lihat ke perumahan. X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke sebelah kanan. Gitu ya.
Dan perumahan kan di sebelah sini, berarti kita naik dong. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Berarti kita naik 5 satuan ke atas. Seperti itu. Sampai di sini paham? Nah, biar lebih paham lagi, kita contoh lagi. Tempatnya masih perumahan. Gitu ya. Posisi tempat terhadap tanah lapang. Tanah lapang sebelah mana, Nak? Ini ya. Berarti kita ngitungnya dari tanah lapangnya ke perumahan. Pokoknya dari posisi tempat terhadapnya ke yang si tempat ini. Gitu. Paham? Jadi kalau ngitung jarak dari posisi tempat terhadap ke arah tempatnya. Gitu ya. Berarti dari tanah lapang ke perumahan sebelah sini nih. Gitu kan? Berarti kita hitung dulu X-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah atau 10 satuan ke sebelah kanan ya. Lalu posisi perumahannya masih di atas, kita jalan lagi. 1, 2. Oke, berarti 10 satuan ke sebelah kanan dan 2 satuan ke sebelah atas. Berarti kita nulisnya adalah 10,2. Gitu. Sampai sini paham? Oke, satu contoh lagi. Misalkan posisi tempat terhadap kolam dan perumahan. Berarti kolam mana kolam, Nak? Mana kolamnya? Nah, ini yang biru ya. Nggak kelihatan, sorry. Ini kolam ya, kolam ke perumahan. Berarti di sini juga kan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, sampai di sini kan. Nah, dia masih di sebelah atas. Berarti tadi 9 satuan ke kanan, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Ternyata benar jawabannya 9,8. Gitu. Paham? Oke, semoga paham ya. Lanjut, satu contoh lagi yaitu posisi tempat terhadap. Misalkan si tanah lapang terhadap pemakaman. Berarti kita ngitungnya dari tanah lapang nih, yang tadi warna ini, ke pemakaman. Pemakaman di sebelah mana, Nak? Ini ya. Berarti kita hitung jaraknya ke sebelah kiri berarti. Ke sebelah kiri satu langkah. Ya enggak? Ke sebelah kiri satu satuan. Terus letaknya di bawah nih pemakaman. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya satu satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Karena ke kiri berarti dia negatif dan ke bawah berarti dia negatif. Jadi kiri bawah itu negatif, kanan atas itu positif. Gitu ya. Sampai di sini paham? Oke, nanti silakan dibaca yang ini, kalian pahami. Pokoknya intinya adalah kalau yang ditanya posisi tempat terhadap, ngitungnya dari yang terhadapnya ke tempat yang dipengenin. Kayak gitu. Paham ya, Nak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar denah berikut, masih dalam yang sama. Ini masih masih denah perkemahan yang sama tadi ya. Nah, setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapilah tabel berikut. Contoh, posisi dari titik asal 0,0. Titik asal yang mana sih? Yang ini ya. Yang di sebelah sini. Objeknya perumahan. Gitu ya. Posisi titik awal dari 0,0 ke perumahan. Berarti perumahan yang ini kayak tadi ya. Berarti X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 langkah sebelah kanan. Oke, 6 satuan ke sebelah kanan. Berarti X-nya 6 positif. Dan dia ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke atas. Berarti karena ke kanan dan ke atas, maka positif 6 dan positif 5. Gitu ya. Nah, terus posisi terhadap tenda 1 dengan perumahan. Berarti tenda 1 yang sebelah mana, Nak? Tenda 1. Mana tenda 1 ya? Kelihatan di sini. Oh, nih. Sorry. Ini ya. Tenda 1 ke perumahan. Berarti perumahan di sebelah sini ya. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke sebelah kanan. Dan ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 4 satuan ke sebelah kanan dan 5 satuan ke sebelah atas. Berarti jawabannya sama. Gitu ya. Lalu posisi terhadap pos 1 dengan perumahan. Pos 1 mana sebelah sana? Ini ya. Pos 1 dengan perumahan. Berarti yang ini. Berarti kita jaraknya 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Berarti 4 satuan ke kanan. Karena dia posisinya sejajar atau linier, maka dia 0 satuan ke atas. Karena dia nggak pindah kemana-mana. Nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi jawabannya 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas gitu ya. Yang satu lagi posisi terhadap pasar dan perumahan gitu ya. Maka jawabannya adalah pasar mana, Nak? Ini ya.
berarti ke kanan lagi ya. 1, 2, 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 2 satuan ke atas. Berarti 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Itu jawabannya. Sampai di sini paham? Nah, nanti yang lainnya yang masih kosong-kosong ini tolong diisi ya, Nak. Oke, di buku latihan atau di buku catatan boleh. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui titik P 4, negatif 5, serta titik Q 3,2, titik R 4,7, S negatif 5,4, dan titik T adalah negatif 3,6. Yang ditanya adalah tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Pertama adalah kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Ini ya. Oke, kemudian kita tentukan dulu letak titik-titik P, Q, R, S, dan T tersebut. Titik P, ini ya, 4, negatif 5 berarti X-nya 4, Y-nya negatif 5. Kemudian titik Q, X-nya 3, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 2 ini ya, berarti letaknya di sebelah sini. Lalu titik R, 4,7, X-nya 4, Y-nya 7, berarti di sebelah sini. Lalu titik S, X-nya negatif 5, Y-nya berapa? 4, berarti di sini ya letaknya. Kemudian titik T adalah negatif 3, negatif 6, berarti negatif 3. Sebelah sini negatif 6, maka titik T-nya di sebelah sini. Kemudian, yang ditanya adalah koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Jadi, titik P ini adalah patokan kita untuk menghitung jarak ke titik Q, R, S, dan T. Seperti itu. Pertama, kalian gambar lagi nih tabelnya. Oke? Koordinat titik Q 3,2, berarti ini ya. Jaraknya, posisinya terhadap titik P. Berarti kita ngitungnya dari titik P yang warna merah ini ya. Berarti kita lihat, Q itu kan di sebelah sini. Berarti kita ke kiri dulu ya. Ke kiri 1 langkah. Gitu ya. Lalu dia harus ke atas kan? Ke atasnya berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Berarti kalau ke kiri dia negatif. Berapa langkah? 1 langkah berarti negatif 1. Lalu ke atas berarti dia positif. Berapa langkah? Berarti kita jawabannya adalah negatif 1,7 karena satu satuan ke kiri berarti negatif dan 7 satuan ke atas berarti positif. Gitu ya. Paham? Oke, kemudian kita punya titik R. Posisi terhadap titik P. Berarti kita ngitung lagi nih. Nah, P ke R karena dia linier gitu ya, lurus gitu kan. Berarti jaraknya terhadap sumbu X-nya tidak ada ya. Oke, tapi lihat dia harus ke atas. Ke atasnya berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Berarti koordinatnya adalah 0,12. Karena dia nggak berpindah, tapi dia nggak berpindah ke kanan atau ke kiri, tapi dia berpindah ke atas gitu. Berarti 0,12 gitu ya. Kemudian titik S negatif 5,4. Ini titik P-nya ya. Kita hitung dulu. Berarti dia ke sebelah kiri ya. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan ke sebelah kiri. Karena dia ke sebelah kiri berarti dia negatif. Lalu harus ke atas lagi ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke atas. 9 satuan ke kiri berarti negatif 9. 9 satuan ke atas berarti positif 9. Maka koordinatnya adalah negatif 9,9. Gitu ya, Nak. Kemudian yang terakhir, titik T, yaitu negatif 3, negatif 6. Maka kita lihat di sini ya jaraknya ke sini ya. Kemana dulu nih? Ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif 7. Lalu dia ke atas atau ke bawah nih? Ke bawah. Ke bawah berapa satuan? Ternyata 1 satuan. Berarti ke kiri negatif 7 satuan, ke bawah berarti negatif 1 satuan. Berarti koordinatnya adalah negatif 7, negatif 1. Gitu. Sampai sini paham, Nak? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti silakan dikerjakan latihannya ya. Caranya sama dengan yang tadi, silakan dibaca dan dikerjakan. Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, saya mau mengingatkan kembali pelajaran kelas 7 kemarin, yaitu tentang hubungan dua garis.
Nah, sebelumnya garis itu apa sih? Garis itu adalah kumpulan titik-titik. Ya nggak? Garis dapat terbentuk minimal dari dua buah titik. Jadi kalau ada satu titik, itu namanya bukan garis. Tapi kalau ada dua titik, itu bisa jadi garis. Kalau tiga titik bisa nggak? Bisa. Empat titik? Bisa. Kalau satu titik, nggak bisa. Jadi minimal dua titik. Bu, masih nggak ngerti gimana contohnya? Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang saya ingatkan kembali tentang hubungan dua garis. Yang pertama, ada yang namanya garis berimpit, yaitu garis yang bertumpuk. Ini ada I, ada J. Ada dua garis, yaitu garis I dan garis J. Ya nggak? Ini berimpit. Kenapa? Karena mereka saling bertumpuk. Gitu. Yang kedua, ada yang namanya garis saling berpotongan, yaitu artinya memiliki titik perpotongan. Contoh, ini garis O, ini garis P. Dia berpotongan. Di mana titiknya? Nih, titik perpotongan yang ini. Gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya garis yang tegak lurus, yaitu ketika mereka berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Contoh, ini garis Q, ini garis R. Dia berpotongan nggak? Nih, berpotongan. Nah, berpotongannya itu membentuk sudut 90, maka dia disebut berpotongan tegak lurus gitu. Paham ya? Nah, yang terakhir ada garis yang namanya sejajar ketika mereka tidak memiliki titik perpotongan. Itu namanya garis yang sejajar. Jadi dia mau diteruskan sampai kemanapun, dia tidak memiliki titik perpotongan, maka itu namanya adalah garis yang sejajar gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada koordinat kartesius dan ada 4 buah garis ya. Ada garis L1, garis L2 nih, lalu ada garis L3, lalu ada garis L4. Oke. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu yang mana sih? Nih, sumbu X itu yang tiduran. Sejajar itu artinya ada dua buah garis yang tidak pernah berpotongan tegak lurus gitu. Sorry, yang tidak pernah bertemu di satu titik dan tidak pernah berpotongan, gitu kan? Berarti titik sumbu X itu sejajar dengan garis L, gitu ya. Garis L2 sejajar dengan garis L1, sejajar dengan garis L3, sejajar juga dengan garis L4, gitu ya. Jadi yang namanya sejajar itu tidak pernah berpotongan di satu titik. Oke, kemudian ternyata ada yang tegak lurus, ya nggak? Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu Y kan ini nih, ya nggak? Coba bayangin, sumbu Y yang ini tegak lurus nggak sama sumbu sorry, sumbu Y yang ini tegak lurus nggak sama garis L1? Iya, yang mana? Ini kan. Kenapa coba? Karena ini kalau kalian lihat, ini adalah siku-siku di sebelah sini, gitu. Atau bahasa cepetnya itu kalau tegak lurus tuh kayak berpotongan, ya lurus gitu maksudnya, harus membentuk sudut siku-siku gitu. Gimana ngejelasinnya ya? Harus ketemu sudut siku-siku kayak gitu ya. Nah, terus nih sumbu Y sama garis L2. Ini kan berpotongan di sini ya. Siku-siku nggak di sini? Iya, gitu. Terus sumbu L dengan garis L3. Ini ya, sumbu Y dengan garis L3. Berpotongannya di sini. Sudutnya siku-siku nggak? Iya. Lalu sumbu Y dengan garis L4. Berpotongan di sini nggak? Iya. Lalu sudutnya siku-siku? Iya. Berarti mereka adalah berpotongan tegak lurus, gitu ya. Jadi ini adalah catatannya. Paham ya? Oke. Kemudian gambar yang kedua. Nah, ini lihat. Ada garis yang baru lagi, tadi L sekarang M. Ada M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X itu yang ini ya, tegak lurus berarti dia kebalikannya. Berarti ini, garis sumbu X tegak lurus dengan garis M4, gitu ya. Sumbu X tegak lurus dengan garis M3. Sumbu X tegak lurus dengan garis M2. Sumbu X juga tegak lurus dengan garis M1. Gitu. Terus ada lagi garis-garis yang sejajar. Berarti M1, M2, M1, M2, M3, M4 sejajarnya sama sumbu apa? Sama sumbu. Iya benar. Berarti jawabannya adalah sumbu Y sejajar dengan M1, M2, M3, dan M4. Seperti itu. Yang ketiga, ini ada koordinat kartesius, lalu ada garis N1 dan garis N2. Apakah dia sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, kali ini tidak ya, karena dia benar berpotongan. Ya, garis yang
memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 nih yang ini, memotong sumbu X nggak? Iya, di mana? Di sini. Garis N1 yang ini, apakah dia memotong sumbu Y? Iya, di mana? Sini. Kenapa? Karena ini sumbu Y, ini garis N1. Berarti dia berpotongan di sebelah sini. Gitu ya. Nah, kemudian sumbu X. Sumbu X sama N2 berpotongan nggak? Berpotongan. Di sebelah mana titiknya? Iya, benar di sebelah sini. Gitu ya. Ya kan? Lalu sumbu X dengan garis N2, sumbu Y dengan garis N2 berpotongan nggak? Iya, di mana, Nak? Di sebelah sini, gitu. Jadi garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2, gitu ya. Paham? Oke. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Pertama kita gambar dulu koordinat kartesiusnya gini ya. Kemudian gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y. Berarti dia harus tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y-nya adalah tegak, nanti garis M-nya tegak atau tiduran? Iya, tiduran ya, karena dia bilang tegak tegak lurus. Berarti dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Lalu dia berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Berjarak 4 satuan dari sumbu X, letaknya di bawah, gitu ya. Berarti kita lihat dari sumbu X kan yang ini. Jaraknya 4 satuan, berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ya? Nah, berarti garis M yang mana? Nih, garis M gitu. Coba kita lihat. Ini sumbu Y, ini garis M. Berpotongan nggak? Berpotongan di mana? Di sini. Tegak lurus nggak? Iya. Berada di bawah nggak? Iya, di bawah. Ya nggak? Dan berjarak 4 satuan nggak dari sumbu X? Iya. Gitu caranya. Paham ya? Ini contoh soal yang kedua. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jawabnya, pertama kita bikin dulu koordinat kartesiusnya. Gini ya. Kemudian kita tentukan posisi titik 4,5 dan titik C 4,-5. Titik B 4,5 berarti X-nya 4, Y-nya 5 berarti sebelah sini. Lalu titik C-nya adalah 4,-5 berarti X-nya 4, Y-nya -5 di sebelah sini. Gitu ya. Lalu, tadi saya sudah jelaskan bahwa garis itu dapat terbentuk minimal oleh dua buah titik gitu. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah kita gabungkan saja titik B dan titik C ini, maka menjadi sebuah garis. Kayak gitu, tinggal digabungin, dilurusin saja. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita kasih nama garis A, gitu ya. Nah, garis A kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y itu apa? Gitu. Kita lihat. Garis A kedudukannya terhadap sumbu X, gitu kan? Karena dia memiliki titik potong dan titik potongnya di sini adalah sudutnya 90 derajat, maka titik A itu adalah tegak lurus. Gitu. Kemudian, garis A dengan sumbu Y karena dia tidak memiliki titik perpotongan, maka dia sejajar. Jadi jawabannya adalah berdasarkan gambar diperoleh garis A tegak lurus dengan sumbu X, lalu garis A sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian ini ada ayo kita berlatih 2.3. Silakan dikerjakan. Kemudian tugasnya adalah catat semua yang ada di dalam PowerPoint ini ke dalam buku catatan kalian. Wajib. Lalu, kerjakan ayo kita berlatih 2.1 dan 2.3 dengan aturan. Kerjakan di buku latihan. Tulisannya harus terlihat jelas dan rapi. Kemudian harus menggunakan pulpen. Lalu, foto latihan yang sudah kalian kerjakan tersebut. Dan kirim foto-foto tersebut ke Bitly Flash tempat kumpul tugas MTK 8R. Maksimal 10 foto ya, paling banyak 10 foto. Seperti itu. Paham ya? Oke, terakhir saya mau memberikan sebuah kalimat dari Imam Syafi'i, yaitu, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi, jangan malas belajar ya, walaupun di saat yang seperti ini, kita harus tetap semangat belajar, kita harus tetap semangat buat meraih ilmu, jangan sampai kita jadi orang yang bodoh. Gitu. Oke, tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.